Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurjulia Rahmi. Saya Novi Setiawati. Saya Viani Putri Ayuni. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari Pak Hafid dan audiens yang sudah membaca, sudah mendengarkan. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru atau informasi yang berguna untuk kita semua. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik yang telah kami pilih. Kami juga akan menyajikan data dan informasi terkini, relevan, dan topik terkini. Baik, topik yang kami akan sampaikan yaitu proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Proses atau sejarah perumusan Pancasila. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Banyak cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi kebangsaan Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu ada pembentukan BPUPKI. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Kumakichi Harada atau Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkanlah pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chosangiin di Penjabuan Jakarta atau sekarang disebut Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat, wakilnya adalah Ichiban Ase dari Jepang, dan sekretarisnya yaitu Raden Pandu Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Masa persidangan pertama BPUPKI. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapatan tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu rumusan dasar negara tersebutlah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu rumusan dasar negara yang akan disampaikan oleh Novi Setiawati. Selanjutnya ada Mr. Supomo yang yaitu ada satu persatuan, dua kekeluargaan, tiga keseimbangan lahir dan batin, empat musyawarah, lima keadilan sosial. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno, satu kebangsaan Indonesia, dua internasionalisme atau perikemanusiaan, tiga mufakat atau demokrasi, empat kesejahteraan sosial, lima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari lima tersebut itu diberi nama Pancasila sesuai sasaran tema yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir atau hari istilah Pancasila. Masa persidangan kedua yaitu persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945.
Masa persidangan pertama BPU PKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum terbentuk. Padahal BPU PKI akan istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu, BPU PKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang hingga disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Berikut nama-nama Panitia 9. Yang pertama, Insinyur Soekarno-Hatta, di sini sebagai ketua. Kedua ada Abdul Kahar Muzakir. Terus yang ketiga ada Dr. Rendas Muhammad Hatta. Yang keempat ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Terus ada yang kelima ada Mr. Muhammad Yamin. Yang keenam ada Haji Agus Salim. Yang ketujuh ada Ahmad Subarjo. Yang kedelapan ada Abi Kusno Cokro Suryo, dan yang kesembilan ada Alexander Andres Maramis. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Piani. Selanjutnya, saya akan membacakan isi dari Piagam Jakarta. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Selanjutnya ada pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas Konstitusi Negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas Konstitusi Negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPU PKI. Keputusannya adalah yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta yang terpilihnya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat. Yang keempat, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup. Yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara merupakan ideologi mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Fungsinya adalah yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat,
menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Untuk yang ingin bertanya dapat memasukkan pertanyaan di kolom forum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.